Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man'a 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil karim wa takaffala bi hifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah salat zuhur Masjid Ibadah Semua Universitas Muhammadiyah Lamongan yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan berbagai macam kenikmatannya, termasuk adalah nikmat yang banyak sekali orang terlena. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faqr. Ada dua nikmat, di mana dua nikmat ini kerap kali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia, manusia justru lupa. Manusia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan melawan Allah. Padahal seorang mukmin sejatinya ketika mendapatkan nikmat ini, as-sihhatu wal faqr, kesehatan dan juga waktu atau usia ini, semakin syukur, tunduk dan berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan adalah momen yang istimewa di mana Allah menganggap kita manusia, orang-orang yang berpuasa ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku, yaitu orang-orang yang berpuasa, berdoa, bertanya kepada aku, kepada Allah, fa inni qarib, maka sampaikan bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala amat sangat dekat dengan orang-orang yang berpuasa. Lebih dekat lagi kalau kita kemudian mengisi hari di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan hukum huruf sesuai dengan sifatnya dan sesuai dengan wakaf dan tidaknya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu taala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, sama termasuk Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka pasti berusaha membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Tidak sembarangan membacanya dengan sebenar-benar bacaan, haqqa tilawati. Sampai ada ulama yang membuat kitab khusus judulnya haqqa tilawati, yaitu sebaik-baik bacaan, dalam rangka untuk bagaimana umat Islam ini bisa mudah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita manfaatkan forum setengah jam setelah habis zuhur dari sore ini untuk sedikit ya berbagi. Kita sama-sama ingin menjadi bagian daripada ahli Quran ya, insyaallah. Yang saya gunakan dalam metode pembelajaran tahsin Quran ini adalah tahsin bitawali, yaitu memperbagi bacaan dengan perantara nada atau dengan perantara lagu ya. Apa kaitannya lagu dengan bacaan Al-Quran? Memang melakukan Al-Quran itu hukumnya tidak wajib atau juga tidak sunnah. Tapi kalau dengan lagu tersebut bisa memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, ini sangat dianjurkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, apabila dengan makom atau dengan nada baca Al-Quran kita lebih bisa senang dengan Al-Quran, kita bisa lebih menikmati bacaan Al-Quran, maka mustahab, dianjurkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Qur'ana bil qawlil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan lahan, dengan nada Arab, wa aswatiha, dan juga dengan suara Arab atau dengan dialek Arab. Dalam metode ini saya pilih nada yang paling gampang, paling mudah ya insyaallah, dan sudah terbukti semua tingkat usia bisa mengikuti dengan baik. Baik kalangan kita punya binaan tahfidz manula juga ada, tahfidz dewasa.
Jadi alhamdulillah sudah terbukti cukup efektif. Bahkan termasuk kita terapkan di Rumah Sakit Muhammadiyah dan ternyata cukup efektif ya. Tahun pertama itu kita gelontorkan program tahsin talaki juz 30 komplit ya. Ini bisa menyaring semua ya, baik itu yang masih belum lancar bacaannya ya, pengucapan hurufnya belum benar. 1 tahun kita full ya tahsin dan talaki, dan alhamdulillah semuanya berhasil ya. Banyak sekali perubahan daripada bacaan, kualitas bacaan teman-teman karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, tahun kedua ini kita mulai masuk ke bab tahfidz ya, dan alhamdulillah yang sebelumnya mereka tidak membayangkan bagaimana saya kerja suruh ngapal Quran, apa bisa gitu. Jadi memang kita buat enjoy, nggak perlu di rumah ngafal, nggak perlu di tempat kerja ngafal, cukup 1/4 jam saja di masjid, insya Allah sudah bisa menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah baru berapa bulan saja sudah hafal An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, dan sekarang Al-Insyiqaq. Dan rata-rata belum pernah menghafal. Alhamdulillah. Jadi kita pilih daripada macam-macam makomat yang ada atau macam-macam nada yang biasa digunakan dalam baca Al-Quran, itu kita pilih yang paling mudah, yaitu makom bayati ya, makom bayati. Nah, dalam penggunaan makom bayati di sini kita menggunakan 2 nada. Nada yang pertama adalah nada dasar, nada yang kedua adalah nada variasi. Jadi nada dasar itu adalah nada utama yang berisi nada naik dan turun, naik turun, naik turun ya. Kalau sudah naik turun, kalau diawali dengan naik jawabannya turun, itu bahasa mudah kita. Kemudian nada variasi adalah sebagai pendamping dan variasi nada, supaya tidak jenuh naik turun saja, kita kasih variasi nada tinggi dan rendah ya, untuk semakin memperindah seperti itu. Karena memang di antara fungsi nada itu adalah selain memudahkan kita membaca dan menghafal Al-Quran, adalah untuk memperindah. Nabi SAW mengatakan, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perindahlah Al-Quran dengan suara kalian yang indah. Fa inna sautul hasan, karena suara yang indah, yuzidul Qur'ana husna, bisa menambah keindahan daripada Al-Quran itu sendiri. Bahkan dalam hadis ya, Nabi mengatakan, Wallahu asyaddu udunan ila rajuli hasan as-sawt min sahibil qainati ila qainati. Demi Allah, Allah lebih suka terhadap seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan suara merdu, melebihi seorang manusia sangat gandrung mendengarkan suatu lagu. Jadi ketika kita manusia lagi senang mendengarkan satu lagu tertentu, Allah lebih suka lagi terhadap seorang atau kepada kita kalau kita mampu membaca Al-Quran dengan suara yang merdu ya. Makanya suatu ketika Nabi SAW menepuk ya pundaknya Abu Musa al-Asy'ari, karena beliau adalah seorang sahabat yang mampu membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan merdu. Nabi mengatakan, 80 mizmaran min mazamir jannah, sungguh engkau telah mendapatkan anugerah seperti anugerah mukjizat yang pernah Allah berikan pada Nabi Daud, suara yang indah. Ya, baik. Jadi tadi kita pakai 2 nada, nada dasar, nada variasi. Nada dasar, nada naik dan turun. Nada variasi, tinggi dan rendah. Nada tinggi dan rendah. Nah, sekarang bagaimana bunyinya? Mari pelan-pelan ya, kita belajar nadanya. Ini kuncinya. Baik, saya contohkan, jamaah bisa mengikuti pelan-pelan. Mungkin disimak dulu. Kita pakai 4 macam nada. Nada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, nada yang pertama naik, nada yang pertama naik ya. Ini saya contohkan dulu 4 namanya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua turun, nada yang ketiga tinggi, nada yang keempat rendah, sambung dengan nada turun.
kembali ke nada 1 disambung dengan nada turun atau nada 2. Baik, sekarang pelan-pelan saya ajak teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah ya, untuk coba menerapkan semampu kita. Mungkin pertama mungkin kesulitan, apalagi kita yang kurang suka dengan lagu. Tapi bisa, insya Allah. Saya punya binaan manula, nenek-nenek, kakek-kakek juga bisa. Kita yang lebih muda tentunya bisa lebih bisa. Ya, mari. Nada yang pertama naik 1, 2, 3. Nada yang pertama naik. Sekali lagi. Nada yang pertama naik. Sekarang ada yang kedua ya. Nada yang kedua turun. Mari sama-sama. Nada yang kedua turun. Sekali lagi. Nada yang kedua turun. Sekarang nada dasar dulu, nada naik dan turun kuncinya. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua turun. Sekali lagi. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua turun. Nah, coba mari saya mendengarkan. Sudah bisa ikuti tidak? 1, 2, 3. Nada 1. Nada nada. Gampang ya ya? Gampang. Nah, berikutnya nada variasi. Nada 3 dan 4 ya. Nada tinggi dan rendah. Nada yang ketiga tinggi ya. Nada yang ketiga tinggi. 1, 2, 3. Nada yang ketiga tinggi. Sekali lagi. Nada yang ketiga tinggi. 4. Nada yang keempat rendah. Mari. Nada yang keempat rendah. Sekali lagi. Nada yang keempat rendah. Kita gabung. Naik apa? Tinggi dan rendah. 3 dan 4. 1, 2, 3. Nada yang ketiga tinggi. Nada yang keempat rendah. Sambung dengan nada turun. Nah, sekarang 4-4-nya ya. Naik, turun, tinggi dan rendah. Kuncinya mari sama-sama. 1, 2, 3. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua turun. Nada yang ketiga tinggi. Nada yang keempat rendah. Sambung dengan nada turun. Nada turun. Baik ya. Oke, Bapak dan sekalian yang terhormat, sekarang kita aplikasikan dalam ayat. Yang pertama adalah kita ingin membaca ta'awud atau isti'adzah ya. Orang baca Quran pasti baca ta'awud, karena hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau baca Al-Quran, maka berta'awudlah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena ketika kita baca Al-Quran, itu syaitan itu tidak rela kita ini baca Quran. Mereka senantiasa menggoda supaya kita tidak jadi. Kalau kita jadi baca Quran, jangan lama-lama, ya kan? Kalaupun lama, terus biarin bacaannya nggak bener, gitu ya, salah-salah, gitu ya. Sehingga kalau bacaan kita salah dan kita tidak ada upaya untuk merubah, kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yujawwi bil Qur'an atim." Siapa yang baca Qur'annya enggak pakai tajwid, atim, dia berdosa. Ya.
sengaja baca Quran nggak pakai tajwid ngawur, atim, bukan mendapatkan pahala tapi dapat dosa. Ini karena apa? Li'annahu bihil ilah wa anzala wa hakadha minhu wa ilaina wasal. Karena dengan bertajwid Allah menurunkannya kepada malaikat Jibril. Dengan bertajwid malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Dengan bertajwid Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, para ulama, sahabat kita juga dengan bertajwid. Meskipun ada mat, ada idgham, ada ikhfa, itu baru muncul ilmunya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib melihat umat Islam sudah perlu untuk diajarkan tajwid secara benar, karena Islam begitu meluas mencapai ke dataran Eropa dan seterusnya, sehingga ini kalau tidak ada rumusan tentang tajwid bisa bahaya. Kalau dulu hanya berdasarkan riwayat, pokoknya dulu Rasulullah mengajarkannya seperti ini, hukumnya apa, pokoknya seperti ini. Nah, sekarang ada rumus-rumusnya tajwid, semakin mempermudah, sehingga diperintahkanlah oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat rumusan ilmu tajwid. Ya, sampai sekarang alhamdulillah bermanfaat. Baik, ta'ud ini kalimat isti'adzah ini terdiri dari dua nada naik dan turun, ya. Mari saya contohkan. A'udzu billahi, ini nada naik. A'udzu billahi nada yang pertama naik sama. A'udzu billahi, 1 2 3. A'udzu billahi, sekali lagi. A'udzu billahi. Nah, berikutnya minasyaitonir rajim. Mari. Minasyaitonir rajim. Nah, minasyaitonir rajim nada turun. Ya, sekarang kita gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini adalah kalimat isti'adzah atau ta'awudz. Berikutnya kalimat basmalah. Ini baca Al-Quran nggak pakai basmalah juga, ya? Gimana gitu ya? Makanya para ulama menyebutkan basmalah itu hukumnya wajib sinai, ya, sunnah yang mendekati wajib. Kullu amrin dibalin la yubda bismillah fa huwa aqta. Setiap urusan yang penting yang tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus. Karena itu baca Al-Quran sangat dianjurkan membaca basmalah. Mari, basmalah sama diawali dengan nada naik dan juga nada turun, ya. Bismillah, 1 2 3. Bismillah, sekali lagi. Bismillah. Bagian ada yang turun. Ar-Rahmanir Rahim. Mari. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dan basmalah sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba yang sebelah sini. Kelompoknya sebelumnya, ya, ta'awudz dan basmalah 1 2 3. Syaitonir basmalah. Bismillah.
biasa 100 tak? Enggak, ya, yang sebelah utara. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. 200. Baik, teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah sangat penting sekali. Ummul kitab, ya, itu yang menjadi pokok dalam sholat. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau kita ini baca sholat, baca Al-Fatihah, kok salah, apalagi kesalahannya fatal, ya, maka bisa merusak kesahan daripada sholat. Maka ini sangat penting sekali. Mari kita baca Al-Fatihah. Diawali dengan nada satu atau nada dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagi 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Stabil naiknya. Kalau tahu tadi sama basmalah pelan naik turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya melandai turun. Tapi Al-Fatihah ayat kedua ini stabil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini baru turun. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mari. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, setelah itu naik turun sudah. Kita ulangi 2 kali nada dasar. Jadi tidak langsung kita selipin ada variasi. Kita ulangi. Boleh, Ustaz? Boleh. Nada dasar itu kita pakai dari yang pertama sampai terakhir bisa. Tapi mungkin kita cenderung karena menaik turun. Sekali-kali kita selipin ada variasi. Nah, ini kita ulangi nada dasar 2 kali. Maliki yaumiddin. Baik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, kemudian ada turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah 2 kali nada dasar, naik turun, naik turun. Ini kita selipin ada variasi. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah tinggi jawab dengan rendah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ditutup dengan nada turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekarang gantian saya ta'awud bacaan basmalah, saya ayat berikutnya jangan sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Benar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang dirahmati Allah. Sekarang saya sekilas menerangkan apa hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hamzah harus jelas dari pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan itu di pita suara. Ya, kalau bahasa Jawanya itu kol mencing, ya di cendolan yang pita suara. A, ya. Al, ya. Yang pertama, yang kedua, lamnya jangan sampai mangkel. Jangan sampai jangan sampai alham, tapi sukun saja. Alham, jangan sampai alham, jangan sampai ada al. Alhamdulillah, ya. Yang ketiga, da, di, huruf dal. Huruf dal itu termasuk huruf Al-Quran yang secara dialek berbeda 180 derajat dengan dialek kita. Kalau dialek kita itu apa ya? Ngebas, dadi opo? Dadi, ya kan? Ngebas. Nah, Al-Quran tidak boleh, ya. Alhamdulillah, angsal, ya. Tapi alhamdulillah tertahan, nafasnya tertahan. Bukan du. Alhamdulillah, tidak boleh du. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian Ra-nya harus tebal. Oke. Huruf Ra itu tempat keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, dan harus ada getarannya. Nah, huruf Ra ini ada kalanya dibaca tebal, ada kalanya dibaca tipis. Ketika dia berharokat fathah, dhamma atau dhamma maksudnya, atau sukun diawali oleh fathah atau dhamma, maka dia dibaca tebal. Ketika dia berharokat kasroh atau sukun diawali oleh kasroh, maka dibaca tipis. Nah, bagaimana cara menebalkan dan menipiskan? Kalau kita mau baca Ra dengan cara tebal, maka bagian yang naik ke langit-langit, yang pertama ujungnya, karena ini adalah titik keluar daripada Ra. Yang kedua pangkal lidahnya, belakang juga ikut naik. Dari dua, depan belakangnya ikut naik, melengkung lidah kita. Ini kalau tebal. Nah, kalau tipis cuma depannya saja naik.
maaf, ri ya, ri kalau tebal kan kasroh, ri atau fir, nah tipis itu. Jadi ar-rah, nah ini tebal, ar-rahmanir-rahim. Dan ha ini sering terjadi kesalahan di masyarakat. Huruf ha ini sering mirip, kalau nggak mirip ho, mirip ha. Padahal beda. Kalau ha itu pangkal tenggorokan di kolom kencing ini kita suara. Nah kalau ha itu di katup epiglotis, tengah tenggorokan. Jadi di tengah tenggorokan ini ada katup ya, ha ya, yang mengatur antara makanan dan nafas ya, tengah tenggorokan. Nah adapun ho itu di dinding suara, di dinding lidah atas. Jadi ha pastikan di tengah. Allah tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus, sedang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang berikutnya. Berikutnya Maliki. Ka. Nah, ini juga sama. Huruf kaf ini kalau dengan dialek kita orang Indonesia ini sangat jauh beda. Sama seperti huruf dal, ya. Kalau dialek kita itu kan jelas ka, ya. Ki bagus, ki ya. Tapi kalau Al-Quran harus ada hembusan nafasnya, harus ada hemesnya. Ki, ka, al-kafir, maliki. Tidak boleh maliki, tapi maliki. Ada ki, ka, kaki kubak, bak, ka. Ada nafas, ya. Maliki yaumiddin. Nah ini ya, yang berikutnya. Kemudian iya, ya sukun, ya tasdid, waw tasdid, ya, dan huruf-huruf Arab yang lain kalau bertasdid itu keluar sifat munabar, hentakannya. Iya, ya, tawwa, jangan sampai iya. Tawa, iya tawa, ada nabarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya nah ini sering juga tidak terasa mantul ya. Ihdinas, ya, jangan sebutkan saja dan pastikan dari pangkal tenggorokan di kita suara. Jangan sampai terkadang terlalu bawah. Ya. Jadi jangan sampai mantul. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian siratal ladzina jangan sampai mantul. Biasanya nggak terasa kalau kan siratal ladzina an'amta, an'am mestinya an sukun saja, an'am, jangan sampai an'am ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir ghairil maghdub, sukun, enggak boleh mantul. Ghairil maghdub, bisa gitu. Bir mantul ya. Ghairil maghdub. Padahal huruf ini bukan huruf qala. Jadi cukup disukunkan. Jadi mengucapkan huruf ini ada dua kesalahan. Kesalahan pertama langsung dirim. Ghairil mag, ya, ghairil mag, ini juga salah. Karena ghain dia sifatnya adalah rakhawa. Jadi suara masih mengalir. Ya. Dan ada dipanggilkan mag. Jadi yang benar atau yang mendekati kebenaran itu adalah remnya itu jangan kencang-kencang. Jadi direm tapi agak jalan. Ghairil mag, ya, karena dia rakhawa. Ghairil mag tetap jalan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ya, jamaah sekalian,
sekitar 20 menit ya. Kita cukupkan dulu. Terakhir sebelum kita tutup, kita baca sama-sama ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.